Kita akan melanjutkan rilis hasil survei SMRC yang kita lakukan pada awal Desember 2022 ini, dan kali ini kita akan membahas tentang tren elektabilitas bakal calon presiden, dan yang akan membahas hasil survei ini adalah Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Oke, Mas Denny, kita secara rutin mengemukakan atau menyajikan data mengenai tren dukungan publik terhadap bakal calon presiden. Di dalam 1,5 tahun terakhir kita menemukan ada 3 tokoh yang konsisten berada di urutan teratas. Ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. Nama-nama lain cenderung jauh dari itu. Nah, kita ingin melihat dukungan publik atau peta dukungan publik terhadap calon-calon atau bakal nama-nama tokoh yang kemungkinan menjadi calon presiden kali ini. Langsung saja, Mas Denny. Baik, makasih Mas Saidiman. Ya, sekarang kita akan mengupdate bagaimana kecenderungan dukungan masyarakat terhadap calon-calon presiden dari hasil survei yang paling baru, yaitu 3 sampai 11 Desember 2022 di lapangan. Survei ini dilakukan dengan cara memilih sampel secara acak dari populasi pemilih nasional. Total sampel yang diwawancara secara valid ada 1.029 orang. Margin of error survei diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% ya. Dan semua responden diwawancara secara tatap muka. Dan tidak lupa kita sampaikan bahwa karakteristik sampel dibanding populasi itu sangat dekat dari sisi gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga provinsi atau wilayah ya. Hingga kita akan cukup yakin bahwa temuan-temuan survei tentang elektabilitas calon presiden atau bakal calon presiden bisa menggambarkan keadaan populasi pemilih secara keseluruhan. Baik, Mas Denny, sebelum Mas Denny melanjutkan mengemukakan hasilnya dari survei kita kali ini, saya kembali mengingatkan kepada para penonton untuk melakukan subscribe bagi yang belum melakukan subscribe. Bagus juga kalau Anda memberikan komen di bawah ya, sehingga terjadi diskusi di antara para subscriber atau mereka yang menonton tayangan-tayangan kita di kanal YouTube SMRC ini. Juga share ke masyarakat yang lebih luas agar lebih banyak yang ikut di dalam diskusi kita. Silahkan lanjut, Mas Denny. Baik, sekarang kita lihat hasil survei tentang elektabilitas bakal calon presiden. Yang pertama kita akan bahas hasil dalam simulasi pilihan semi terbuka, di mana dalam survei kita menunjukkan daftar banyak nama tokoh. Total ada 45 tokoh yang ditunjukkan daftarnya kepada responden, dan juga responden boleh memilih nama lain selain yang ada di daftar. Jadi ini simulasi yang cukup inklusif untuk menggali kemungkinan calon presiden gitu. Di sini hasilnya sebagai berikut ya. Dalam simulasi semi terbuka 45 nama ini, elektabilitas Ganjar Pranowo ada sebesar 26,5%, paling tinggi dari tokoh-tokoh yang lain. Posisi kedua ditempati oleh Anies Baswedan 18,6%, kemudian Prabowo Subianto 16,8%. Di posisi keempat cukup jauh ya bedanya dari Prabowo, yaitu Ridwan Kamil 6%. Dan di bawah Ridwan Kamil, tokoh-tokoh lain elektabilitasnya tidak begitu signifikan, di bawah 2%. Jadi masih konsisten dari survei sebelumnya. Ada 3 nama yang paling kompetitif, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo, begitu ya. Nah, kalau kita lihat bandingkan jaraknya, Ganjar dengan Anies ini selisih sekitar 8%, artinya signifikan. Kita cukup yakin bahwa Ganjar dalam survei di Desember ini elektabilitasnya memang
paling tinggi begitu di atas Anies. Karena Anies dengan Prabowo terpaut cukup dekat ya, hanya sekitar 1,8%. Tidak bisa disimpulkan mana yang lebih unggul. Tapi yang menarik tentu adalah selain Prabowo Subianto yang merupakan ketua partai, ketua-ketua partai atau tokoh-tokoh inti partai yang lain masih belum kompetitif ya. Misalnya Puan Maharani, kemudian Airlangga Hartarto itu jauh di bawah perolehan 3 nama teratas. Dan saya kira juga menarik kalau kita perhatikan urutan ya. 3 teratas ini kalau dibanding sebelumnya ya. Nah, ini ada trennya ya. Sebelumnya itu di survei November posisi kedua masih Pak Prabowo. Sekarang pada Desember posisi kedua ditempati oleh Anies. Dan kalau kita lihat jauh lagi ke belakang, dalam 1,5 tahun terakhir terlihat betapa pemilih itu begitu dinamis gitu ya. Elektabilitas calon itu bisa berubah dalam 1,5 tahun terakhir. 1,5 tahun lalu pada survei Maret misalnya 2021 itu Prabowo masih leading cukup jauh dibanding nama-nama lain. 20% pada saat itu Prabowo, kemudian posisi kedua Anies 11,2%, Ganjar masih di posisi ketiga 8,8%. Tapi kemudian dalam perkembangannya Anies Ganjar yang warna merah ini kemudian mengalami kenaikan dan melewati Anies. Itu sudah terjadi pada Mei tahun lalu, begitu. Dan pada survei Maret tahun ini 2022 sudah mulai cross ya dengan Prabowo. Yang tadinya Prabowo nomor 1 pada Maret 2022, Ganjar yang mengambil posisi pertama dan sekarang masih konsisten di posisi pertama. Sementara Prabowo itu dari posisi pertama turun ke posisi kedua di bulan Maret 2022 dan pada Desember ini kita melihat cross dengan Anies sehingga posisinya di posisi kedua itu digeser oleh Anies Baswedan. Ini temuan menurut saya sangat menarik betapa ada perubahan bukan hanya dari elektabilitas suara calon presiden tapi juga dari sisi urutan. Ini untuk pertama kalinya suara Anies cross dengan suara Prabowo Subianto. Dalam simulasi semi terbuka kita baru menemukan pada Desember ini ada perubahan pada urutan 3 tokoh teratas gitu ya. Nah, kalau dilihat trennya memang Pak Prabowo itu cenderung menurun ya. Dalam 1,5 tahun terakhir dari 20% pada Maret 2021 menjadi 16,8%. Berbeda dengan Ganjar dan Anies yang terus mengalami kemajuan. Dalam 1,5 tahun terakhir Anies naik sekitar 7%, Ganjar naiknya sekitar 18%, Prabowo sebaliknya mengalami penurunan. Lalu di sini juga ada grafik atau line dari dua tokoh lainnya yaitu Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Ini mengapa kita tunjukkan juga karena ini penting. 2 tokoh ini merupakan tokoh partai terbesar gitu ya. Puan merupakan tokoh dari PDI Perjuangan, partai terbesar. Kemudian Airlangga juga partai nomor 2 atau nomor 3 terbesar. Ternyata 2 tokoh ini belum kompetitif dibanding Prabowo, Ganjar dan Anies begitu. Ya, ini menarik sekali Mas Denny. Mungkin akan lebih menarik kalau kita lihat pertarungan kita batasi misalnya cuma 4. Kita tahu kan bahwa kemungkinan paling banyak yang bisa ikut bertanding di dalam pemilihan presiden hanya 4 calon begitu. Bagaimana jika 4 calon yang maju? Baik, ya benar apa yang dikatakan Mas Aidiman bahwa yang lebih realistis adalah melihat dukungan kepada calon-calon presiden atau bakal calon presiden yang jumlah calonnya tidak banyak gitu ya, karena sesuai dengan aturan main minimal 20
persen kursi partai di parlemen yang bisa mengajukan calon presiden, sehingga berdasarkan kalkulasi yang kita lakukan tidak lebih dari 4 calon presiden yang akan bisa maju. Karena itu kita membuat 4 nama, simulasi 4 nama. Yang pertama ini adalah Ganjar, Anies, Prabowo, dan Puan. Jika 4 nama ini yang maju, bagaimana dukungan pemilih kepada calon-calon? Ganjar ternyata konsisten ada di atas dengan dukungan 32,8%. Lalu Anies juga konsisten ada di posisi kedua, sebagaimana tadi kita lihat di semi terbuka, dengan dukungan 27,1%. Ya. Tapi jaraknya sekitar 5% begitu dengan Ganjar, tidak terlalu jauh sebetulnya. Kemudian Prabowo 25,5% juga konsisten di urutan ketiga, dan Puan tetap belum konsisten ketika nama-nama tokoh yang banyak tadi itu di-exclude begitu, tidak membuat Puan menjadi lebih besar secara signifikan, tidak berhasil menarik massa pendukung dari tokoh-tokoh yang tidak kita masukkan dalam simulasi. Dan kita sudah membuat simulasi ini sejak Oktober 2022, jadi 2 bulan terakhir ya, Oktober, November, dan Desember. 3 titik ini kita bisa lihat tren atau perkembangan elektabilitas dari 4 nama tokoh ini. Kalau kita amati konsisten ya, Ganjar masih berada di atas. Yang berubah urutannya itu lagi-lagi Prabowo dan Anies, dan itu crossnya baru terjadi pada Desember ini. Puan belum kompetitif, bahkan cenderung mengalami pelemahan. Yang belum tahu dalam simulasi 4 nama masih ada 12%. Ini saya kira konsisten ya, kalau lihat trennya dengan simulasi sebelumnya. Mungkin ada penonton yang bertanya, kenapa dalam simulasi 4 pasangan ini yang masuk adalah Puan dan Ganjar sekaligus? Iya, memang menarik ya. Kan Ganjar dan Puan dua-duanya adalah kader PDI Perjuangan, gitu ya. Dengan adanya 4 kemungkinan poros calon presiden, di sini kita mengandaikan Ganjar mungkin bisa maju lewat suatu koalisi yang misalnya saja KIB, misalnya di luar PDIP, di luar PDI Perjuangan, katakanlah begitu. Tentu saja dalam survei ini kita tidak memberikan framing Ganjar maju lewat KIB, Puan lewat PDI, tidak seperti itu ya. Tapi alasan rasionalnya adalah seperti itu, kita membuat simulasi. Puan kan cukup kuat digadang-gadang oleh para tokoh atau elit-elit PDI Perjuangan. Sehingga kalau Puan ternyata memang dimajukan sebagai calon presiden dan pemilunya atau pemilihannya diadakan sekarang, itu saya kira tidak kompetitif Puan ya. Ganjar yang lebih besar, mungkin Prabowo itu cukup jelas ya kenapa dia ada di sana namanya, karena sebagai ketua Gerindra, Prabowo sudah menjalin komunikasi dengan partai lain, terutama PKB, dan itu cukup untuk bisa mengantarkan Prabowo sebagai calon presiden. Nah, lalu Anies Baswedan itu juga mungkin akan menjadi calon presiden karena sudah ada satu partai yang jelas mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, yaitu Nasdem. Dan juga kita sudah mengamati Nasdem menjajaki koalisi dengan 2 partai lain, yaitu PKS dan Demokrat, walaupun secara resmi begitu ya, secara resminya tentu belum bisa dipastikan 100% gitu ya, karena pendaftaran calon presiden oleh partai politik masih menunggu sekitar 1 tahun ke depan. Jadi itu saya kira alasan rasionalnya, Mas Saidiman. Baik, untuk selanjutnya kita juga membuat simulasi yang berbeda. Sekarang 4 nama calon juga, tapi yang bersaing adalah Ganjar, Anies, Prabowo, dan Erlangga. Jadi nama Puan tidak dimasukkan, tetapi Erlangga yang dimasukkan. Ya mungkin gitu ya, karena Erlangga juga digadang-gadang sebagai calon presiden oleh Golkar dan sudah membentuk koalisi KIB, cukup bisa mengantarkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau begitu mungkin Ganjar lewat PDI Perjuangan gitu ya.
Kalau Anies sebagaimana tadi saya jelaskan, maju mungkin lewat koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat, kemudian Prabowo lewat Gerindra dan PKB. Nah, kalau 4 nama ini yang maju, Ganjar masih unggul juga dengan dukungan 32,4%, tidak jauh berbeda dengan komposisi suara ketika 4 calon yang maju adalah Ganjar, Anies, Prabowo, dan Puan. Dengan masuknya Airlangga tidak mengubah suara secara berarti, gitu ya. Anies tetap di posisi kedua 26,8% dan Prabowo 25,6%, sementara Airlangga 3%. Jadi 3 nama ini yang paling kuat begitu dari 2 simulasi 4 nama, dan yang menarik juga tidak ada yang dominan ya. Tidak ada yang mendapat suara lebih dari 50%. Aturan mainnya kan harus 50% plus untuk bisa langsung memenangkan pemilihan presiden. Di sini hanya 32,4%, maka kemungkinan akan ada putaran kedua yang akan diikuti oleh 2 calon. Ganjar peluangnya paling besar tentu saja, lalu antara Anies dan Prabowo kita belum bisa menyimpulkan mana yang lebih kuat peluangnya untuk masuk putaran kedua dari data ini ya. Tapi kita akan buat nanti analisis yang lebih jauh tentang potensi elektabilitas calon ke depan. Oke, ini trennya ya. Ini lagi-lagi ya konsisten, cukup meyakinkan kita bahwa dari berbagai simulasi semi terbuka 4 nama, 4 nama versi 1, 4 nama versi 2, itu juga hasilnya sama begitu. Ada cross dukungan antara Anies dengan Prabowo ya. Posisi pertama masih Ganjar, tapi posisi keduanya sudah cross. Sebelumnya Prabowo, sekarang Anies Baswedan ya. Nah, kita juga membuat simulasi 4 nama versi yang ketiga. Nah, ini menarik, yaitu jika Ganjar tidak dicalonkan atau tidak maju sebagai calon presiden, hingga yang maju adalah Prabowo, Anies, Airlangga, dan Puan. Misalkan begini, maka 2 nama yang mendapat dukungan paling besar adalah Prabowo, kemudian Anies. Prabowo 36,8%, Anies 32,9%. Posisi berikutnya cukup jauh, Airlangga 5,8% dan Puan 5,2%. Masih ada 19,2% yang belum menentukan pilihan. Nah, ini menarik ya, ketika nama Ganjar tidak masuk dalam persaingan, Prabowo yang unggul. Ya. Padahal tadi Prabowo nomor 3, Anies nomor 2. Nah, itu artinya Prabowo cukup banyak menarik pemilih Ganjar dibanding Anies gitu. Jadi pemilih Ganjar itu lebih resisten kepada Anies Baswedan ketimbang Prabowo Subianto. Ini juga wajar karena Pak Prabowo saya kira dengan Ganjar berada di kubu yang sama, kurang lebih begitu, sama-sama pendukung pemerintah gitu ya. Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Prabowo sebagai Menteri dari Kabinet di pemerintahan Jokowi. Ini yang menjelaskan mengapa Prabowo bisa menjadi leading ketika Ganjar tidak maju, bukan ditarik oleh Anies. Mungkin juga karena saya kira mereka berdua itu berasal dari partai yang relatif sama ya, warnanya, warna nasionalis. Sementara Pak Anies Baswedan mungkin lebih kental Islamnya dibanding. Ya, itu juga bisa menjelaskan diantaranya itu. Tapi diantaranya selain itu juga tentu soal oposisi dan pendukung pemerintahnya ya yang lebih bisa juga menjelaskan tentang keadaan ini. Oke, saya kira itu temuan kita jika calon yang maju ada 4 ya. Nah, tapi kan lagi-lagi kita juga belum tahu ya ke depan apakah 4 calon atau 3 calon. Bisa saja ternyata yang maju hanya 3 nama gitu, karena koalisi yang terbentuk misalnya PDI Perjuangan tidak jadi sendirian begitu, kemudian bergabung dengan partai yang lain. Karena itu penting kita membuat kemungkinan 3 nama. Jika 3 nama calon presiden yang maju, yaitu Ganjar, Anies versus Prabowo. Nah, ini
tiga nama paling kompetitif lah katakan begitu ternyata menjadi calon presiden. Ganjar mendapat 33,7% suara, masih di posisi teratas. Kemudian Anies posisi kedua 28,1%, dan posisi ketiga Prabowo 26,1%. Jaraknya tidak jauh beda ya antara Anies dengan Ganjar, bedanya 5%, begitu. Kemudian Anies dengan Prabowo hanya sekitar 2%, sangat ketat. Tidak bisa disimpulkan siapa yang akan unggul secara meyakinkan. Apalagi juga tidak ada yang mendapat suara di atas 50%. Pemilihan presiden tetap kemungkinan akan 2 putaran kalau diadakan ketika survei gitu ya. Dan ini juga kita sudah buat beberapa kali dalam survei sejak Mei 2021 tahun lalu sampai Desember tahun 2022 ini. Polanya saya kira juga sama ya. Tren untuk Prabowo mengalami penurunan dari 34,1% di Mei 2001 menjadi 26%, turun sekitar 8%. Lalu Ganjar mengalami kenaikan dari 25,5 menjadi 33,7%, naik sekitar 8%. Kemudian Anies dari 23,5% menjadi 28,1%, naik sekitar 5% gitu ya. Jadi bahwa ada perubahan preferensi pemilih itu tertangkap dalam berbagai simulasi yang kita lakukan dari semi terbuka 4 nama sampai 3 nama, bahwa memang kelihatan sudah ada perubahan cross antara Anies dengan Prabowo. Tapi Ganjar masih memimpin sementara ini, namun bukan berarti Ganjar akan aman. Kalau kita lihat Anies sudah berhasil masuk ke posisi kedua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada bulan-bulan berikutnya nanti ya. Pada intinya ada 2 tokoh ya yang mengalami kenaikan suara, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, sementara yang turun adalah Pak Prabowo. Betul. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kemungkinan sebagian suara Pak Prabowo pindah kepada kedua orang ini, kedua tokoh ini. Tetapi juga yang turun adalah mereka yang belum menjawab atau yang belum tahu. Jadi sebagian yang sebelumnya menjawab belum tahu atau tidak jawab, itu juga sudah mulai menentukan pilihan, dan ternyata arahnya kemungkinan ke Pak Anies atau Ganjar Pranowo. Benar. Ya, benar. Jadi setelah suara dari Ganjar dan Anies bukan hanya mengambil dari pemilih Prabowo yang pindah gitu ya, tapi juga dari pemilih yang undecided kemudian sekarang sudah mulai menentukan pilihan. Siap. Nah, 3 nama berikutnya kita buat simulasi yang berikutnya untuk 3 nama. Jika yang maju adalah hanya pemimpin partai besar. Kita tahu ada 3 partai besar, ada Prabowo Subianto sebagai ketua umum Gerindra, sana kita masukkan, lalu Golkar, kita masukkan ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto, dan PD Perjuangan kita masukkan tokohnya adalah Puan Maharani. Jika 3 nama tokoh ini yang maju sebagai calon presiden dalam survei Desember 2022, kita temukan Prabowo masih unggul signifikan di atas Erlangga dan Puan. Prabowo dapat 51,5%, di atas 50%. Erlangga 12% dan Puan Maharani 9,3% yang warna hijau ya pada survei Desember, dan yang undecided 27,2%. Lagi-lagi ini juga menangkap adanya tren penurunan walaupun unggul Pak Prabowo dari Erlangga dan Puan, tapi suaranya kan kelihatan ada penurunan sedikit ya, dari 54,9 sekarang jadi 51,5%. Sebaliknya, walaupun masih jauh tertinggal, tapi ada tanda-tanda kenaikan pada Erlangga ya. Dan kalau Puan cenderung tidak banyak berubah, mungkin Erlangga yang sedikit naik. Ya, walaupun demikian, tetapi kalau kita berdasarkan pada data survei ini, jika yang maju ketua-ketua partai ini, Pak Prabowo Subianto masih punya peluang yang cukup besar ya untuk menang 1 putaran, bahkan 1 putaran. Kalau pemilunya sekarang. Gitu ya. Jadi intinya dari tadi berbagai simulasi kita melihat bahwa kalau ada Ganjar di sana, maka yang paling potensial untuk sekarang unggul ini adalah Ganjar Pranowo. Tapi ketika ia keluar, maka kemungkinan presiden kita antara Anies dan Prabowo Subianto. Kalau Anies juga tidak maju, maka Prabowo Subianto mendapatkan peluang yang lebih besar dibanding tokoh lain. Ya, benar-benar sekali. Oke, Mas Denny, mungkin kita perlu melihat juga kira-kira faktor apa? Faktor utama yang menjelaskan kenapa Ganjar
bisa lebih unggul, kenapa Prabowo Subianto dan Anies Baswedan memperoleh dukungan publik semacam itu. Apa penjelasannya, Mas Denny? Ya, tentu ada banyak faktor ya yang bisa menjelaskan dukungan atau preferensi pemilih terhadap calon presiden. Dari sisi psikologis begitu, kita selalu menyajikan faktor yang paling dasar untuk bisa seseorang calon dipilih adalah awareness atau kedikenalan ya. Tidak mungkin pemilih memilih nama yang tidak dia kenal. Paling tidak harus kenal dulu. Tapi yang lebih esensial dari pengenalan adalah di dalamnya ada tingkat kesukaan. Kita ingin tunjukkan sekarang tingkat pengenalan pemilih terhadap para calon-calon atau bakal calon presiden. Di sini ada 5 nama, Pak Prabowo, Anies, Ganjar, Puan, dan Erlangga. Kalau dari sisi awareness, tingkat pengenalan, Pak Prabowo adalah tokoh yang paling dikenal oleh masyarakat. Sudah hampir semua orang tahu, 95% dari pemilih tahu Pak Prabowo. Ini wajar karena sudah mencalonkan presiden beberapa kali, begitu. Sekarang pun masih cukup banyak pemberitaannya ketika menjabat sebagai ketua umum partai maupun sebagai menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Kemudian posisi berikutnya tokoh yang paling dikenal adalah Anies, 86%. Ini pun sudah sangat tinggi ya. Sudah sangat tinggi walaupun masih di bawah Pak Prabowo. Ya tentu saja tidak mungkin secepat itu bisa menggantikan popularitas Pak Prabowo, tapi Anies tergolong tokoh yang sudah sangat tinggi tingkat kedikenalan di mata masyarakat. Yang berikutnya adalah Ganjar, yang kenal Ganjar di bawah Anies dan Prabowo yaitu 75%. Ya, selisihnya sekitar 11%. Lalu Puan itu 69%, masih di bawah Ganjar. Kemudian yang paling rendah di antara 5 nama ini adalah Pak Erlangga Hartarto yang kenal baru 39% gitu. Nah, sekali lagi saya katakan yang cukup penting dari sisi popularitas bukan soal kuantitasnya atau awareness-nya, tapi kualitasnya. Nah, kalau dari sisi kualitas adalah tingkat kesukaan, artinya di antara yang tahu, yang berapa banyak pemilih yang suka. Nah, dari survei yang kita lakukan pada Desember 2022, ini Ganjar adalah tokoh yang paling positif ya, likability-nya paling tinggi, 87%. Dari yang kenal itu menyatakan suka pada Ganjar. Lalu 78% Anies Baswedan ya. Kemudian Prabowo 77%, hampir sama dengan Anies. Likability Erlangga 70% dan yang paling rendah adalah likability Puan Maharani. Nah, ini yang lebih bisa menjelaskan mengapa Ganjar sementara unggul dari nama-nama lain, karena dia lebih disukai gitu ya. Ya, kalau tadi kita dari tadi bicara tentang cross antara suara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, kalau kita lihat di sini sebetulnya likability-nya hampir sama ya, 78. Sebetulnya hampir sama, popularitasnya pun tidak jauh berbeda pada Anies Baswedan, bahkan sejak pada bulan September 2021 yang lalu, itu Anies tidak banyak mengalami perubahan. Karena memang sudah sangat tinggi awareness pemilih terhadap Anies. Begitupun Prabowo tidak banyak berubah, yang berubah kan yang masih rendah kemudian naik yaitu Ganjar, kemudian Erlangga dari 26 ke 39, bukan juga Puan begitu. Kalau Anies tidak banyak berubah. Artinya kalau apa yang bisa menjelaskan mengapa Anies misalnya sekarang cross? Saya kira bukan karena meningkatnya orang yang kenal, tapi mungkin lebih punya kepastian gitu ya. Tingkat kepastian bagi seorang Anies Baswedan untuk jadi calon presiden misalnya meningkat setelah dia dideklarasikan, udah mulai menentu begitu orang-orang yang ingin menentukan pilihan kepada selain Prabowo maupun atau selain Ganjar itu menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan. Kemudian tapi yang menarik kan Prabowo juga sudah dideklarasikan, tapi tidak gitu. Deklarasi itu saya kira punya dampak yang terbatas tergantung siapa tokohnya.
Kalau Pak Prabowo kan memang sudah berapa kali jadi calon presiden, ketika deklarasikan kembali tidak merupakan sebuah kejutan gitu ya. Kalau Anies mungkin sebuah kejutan. Oh, oke, mungkin ini sudah jelas ini calon presidennya mungkin ini gitu. Jadi itu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa ada kenaikan pada Anies. Kalau Ganjar itu juga selain faktor, kalau Ganjar kan belum dideklarasikan ya, jadi lebih kepada meningkatnya awareness Ganjar gitu ya. Itu yang bisa menjelaskan mengapa dia mengalami kenaikan dukungan. Satu lagi Mas Denny, Pak Erlangga Hartarto juga menarik ini, ada kenaikan yang cukup signifikan likability-nya sampai 70%. Benar sekali. Persoalannya pada dia adalah popularitasnya atau awareness-nya masih sangat rendah. Persis. Jadi kalau dari sisi kualitas, Pak Erlangga ini semakin lama semakin baik gitu ya. Tingkat penerimaan publik terhadap Pak Erlangga semakin baik. Pada Desember ini sudah 70%. Sebelumnya di bawah 70% terus kan? Di bawah 50%. Di bawah 50% bahkan pernah gitu. Sekarang sudah semakin positif gitu. Cuma ya tadi yang paling elementer harus dinaikkan ini dulu gitu ya. Tingkat pengetahuan publiknya harus dinaikkan dulu. Baru bisa punya dampak yang besar terhadap elektabilitas. Tapi kalau sama-sama dikenal, nah ini baru lain gitu. Baru kualitas, kedikenalan, kedisukaan itu yang akan bisa menjelaskan. Oke, jadi kira-kira itu alasan mengapa ada perbedaan dukungan antar calon presiden, diantaranya likability tokoh begitu. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan ya bahwa analis lanjutan dari popularitas adalah efeknya, gitu ya. Efeknya karena sekarang ini kan pengetahuan publik berbeda-beda. Erlangga paling nggak dikenal, gitu. Wajar kalau tidak dipilih. Sehingga ada keingintahuan kita. Seandainya Erlangga misalnya tingkat kedikenalannya sudah sama dengan Anies, dengan Prabowo, dengan Puan, dengan Ganjar, apakah Erlangga punya elektabilitas yang juga kompetitif? Begitupun dengan nama lain, dengan Ganjar, dengan Puan misalnya. Karena itu kita membuat sebuah analisis ya yang kita sebut dengan efek awareness, yaitu kita mengekstrak, mengisolasi data hanya pada responden yang mengetahui calon yang bersaing. Dalam kondisi yang bersaing ada 4 calon, yaitu Ganjar, Anies, Prabowo, dan Puan. Kita melihat jawaban dari mereka yang tahu keempat nama ini seperti apa dukungannya. Nah, dari kelompok yang tahu keempat nama ini, elektabilitas yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo, 42,8%. Jadi semakin tinggi nih Pak Ganjar kalau di kelompok yang sama-sama tahu calon. Kenapa ya? Sebelumnya kan dia dikenalnya baru 75%, beda dengan Anies. Begitu sama dengan Anies, sama dengan Prabowo, Ganjar semakin menguat, Anies tidak banyak perubahan dibanding semua responden. Prabowo, nah ini mengalami penurunan, gitu ya. Dia beda ketika di kelompok yang tahu semua dia 21,3%. Ini hampir cukup konsisten dengan ranking likability tokoh yang tadi Ganjar paling disukai, kemudian Anies nomor 2, Prabowo nomor 3, kemudian Puan di bawah 3 nama teratas. Tapi lagi-lagi walaupun naik atau berpotensi membesar elektabilitasnya, Ganjar tidak mendapat dukungan yang sangat dominan juga ya, masih di bawah 50%. Jadi akan terbuka, pemilihan akan berjalan 2 putaran kalau 4 nama ini yang maju dalam Pilpres. Nah, analisis berikutnya bagaimana pilihan di antara 3 nama tokoh ya. Pilihan kepada 3 nama tokoh, Ganjar, Anies, Prabowo, di antara responden atau pemilih yang tahu ketiga-tiganya. Nah, ini juga konsisten. Ganjar semakin unggul dari Anies dan Prabowo. Anies posisi kedua tetap, Prabowo tetap posisi ketiga, dan Prabowo cenderung akan menurun. Nah, kita
Sebenarnya ini sudah sering kita sajikan dalam survei-survei sebelumnya. Akan ada potensi Prabowo mengalami penurunan, akan ada kemungkinan Prabowo mengalami penurunan ketika tokoh-tokoh lain popularitas sudah sama, dan sekarang sudah mulai kita lihat gitu ya. Di Desember ini memang sudah ada cross antara Anies dan Prabowo. Kemudian juga analisis pada mereka yang tahu ketiga tokoh Prabowo, Erlangga, dan Puan. Dalam simulasi 3 nama ini, Prabowo masih unggul 49%, tapi sudah di bawah 50% gitu ya. Nah, karena pemilih itu sekarang sudah tahu, yang merah ini tahu juga Erlangga, tahu juga Puan. Gitu. Nah, Erlangga di kelompok yang tahu ketiga nama dapat 21%. Itu tadi efek likability-nya yang tinggi. Efek likability-nya yang lebih baik dibanding Puan. Kalau Puan 49%, Pak Erlangga kan 70%, makanya dia menjadi lebih baik di kelompok masyarakat yang tahu ketiga nama. Tapi Pak Erlangga kan masih di bawah Pak Prabowo ya, likability-nya yang 77% Prabowo, yang 70%, makanya wajar Prabowo masih unggul. Tapi kalau kondisinya begini gitu ya, ke depan menjadi kurang meyakinkan juga Pak Prabowo akan unggul 1 putaran nih, gitu ya. Karena kan masih di bawah 50 gitu ya. Bisa jadi 2 putaran kalau yang undecided ini ternyata blok gitu, blok kepada 2 nama ini, tidak ada yang ke Prabowo, kan mungkin saja, walaupun kemungkinan itu kecil lah gitu ya. Tapi tadi undecided voters juga ada kecenderungan ketika dalam simulasi responden yang tahu semua yang maju juga mengalami penurunan yang signifikan Itu wajar karena mereka yang tidak tahu siapa yang mau dipilih itu juga karena memang tidak tahu siapa calonnya. Yang mau dipilih. Gitu. Walaupun dalam survei kita sudah tunjukkan seandainya yang maju 3 nama ini gitu, ya tetap nggak kenal juga gitu kan. Biasanya nggak bisa menentukan. Beda dengan mereka yang memang sudah tahu ketiga nama ini, mereka tidak memilih, tidak memutuskan bukan karena tidak tahu, tapi memang menunda keputusan mereka gitu. Siap, Mas Denny. Ada beberapa catatan ya yang kita bisa ambil pada temuan survei SMRC tentang elektabilitas bakal calon presiden. Yang pertama adalah bahwa bila pemilihan presiden diadakan ketika survei terakhir dilakukan, ada 3 nama yang selalu mendapatkan suara yang cukup signifikan unggul dari nama-nama lain. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Catatan yang kedua adalah ketika bakal calon dibatasi hanya 4 nama, Ganjar berada di urutan teratas. Namun jika Ganjar tidak maju, maka Prabowo yang lebih unggul. Namun demikian, ini catatan yang menarik bahwa tidak ada nama calon yang mendapat dukungan yang berada di atas 50%. Kalau yang maju adalah Ganjar, Prabowo, kemudian ada nama Anies di sana. Jika 3 nama ini yang maju, tidak ada di antara mereka yang mendapat dukungan di atas 50%, sehingga kemungkinan Pilpres akan berlangsung di dalam 2 putaran. Bila calon hanya 3 dan yang bersaing adalah Prabowo, Ganjar melawan Anies, Ganjar unggul di atas keduanya, di atas kedua nama yang lain. Nah, dalam simulasi 3 nama ini juga tidak ada calon yang mendapatkan dukungan publik di atas 50%, sehingga Pilpres juga kemungkinan atau berpotensi untuk terjadi dalam 2 putaran dalam simulasi 3 nama ini. Bila calon yang bersaing itu hanya diikuti oleh ketua-ketua partai atau pemimpin partai, PDIP, Golkar, dan Gerindra, Prabowo mendapatkan dukungan di atas 50%, unggul atas Erlangga Hartarto dan Puan Maharani. Jika ini yang terjadi, maka ada potensi bahwa pemilihan presiden akan berlangsung di dalam 1 putaran di mana Prabowo menjadi pemenang Pilpres. Nah, dalam 1,5 tahun terakhir atau dalam 1,5 tahun terakhir, dukungan untuk Ganjar dan Anies mengalami penguatan, sementara Prabowo Subianto melemah. Kita tadi menemukan bahwa untuk pertama kalinya di dalam survei SMRC kita menemukan suara dukungan terhadap Anies Baswedan itu menyalip suara dukungan terhadap Prabowo Subianto. Catatan selanjutnya adalah Ganjar sementara unggul karena ia lebih disukai dibanding calon-calon lain. Jadi faktor likability ini sangat penting. Kenapa Ganjar mendapatkan dukungan yang lebih baik daripada yang lain? Karena likability-nya lebih tinggi dibanding likability terhadap Anies Baswedan juga terhadap Prabowo Subianto.
Karena itu kesimpulannya adalah jika kedikenalan Ganjar Pranowo sudah sama dengan Prabowo dan Anies, maka Ganjar kemungkinan akan semakin unggul atas keduanya. Namun lagi-lagi catatannya adalah bahwa walaupun lebih unggul tetap saja belum ada yang mencapai dukungan publik lebih dari 50%, sehingga dalam situasi semacam ini pemilihan presiden tetap memiliki potensial lebih besar untuk terjadi di dalam 2 putaran. Saya kira demikian, terima kasih.